Tindakan kami akan menjadikan itu sebagai bukti bahwa Saudara Joko Widodo memang berbohong. Orang luar negeri aja Pak Jokowi nggak takut diancam, apalagi ya kelasnya seperti kau ini. Pengacara Tompel sepertinya sudah mulai kehilangan akal sehatnya. Kali ini pengacara Tompel mengancam Bapak Jokowi 3 kali dalam 24 jam jika Bapak Jokowi tidak mencabut klaimnya bahwa Bapak Kasmudjo adalah dosen pembimbing akademik, maka pengacara Tompel ini akan mengambil langkah hukum, akan melaporkan Bapak Jokowi. Jadi setelah Rismon tuh menemui Bapak Kasmudjo dalam keadaan sakit, Bapak Kasmudjonya tidak ada sopannya si Rismon ini, bawa oleh-oleh kek ya, datang ke rumah Bapak Kasmudjo. Ini tiba-tiba aja datang langsung menginterogasi Bapak Kasmudjo dengan pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Dan di situ Bapak Kasmudjo memang menyatakan bahwa beliau katanya bukan dosen pembimbing skripsi. Bahkan beliau juga mengiyakan bahwa beliau bukan dosen pembimbing akademik ya. Jadi mereka sedang bahagia, sedang senang mendapat pernyataan itu dari Bapak Kasmudjo, lalu mereka goreng dan mereka sebarkan di media sosial seolah-olah Bapak Jokowi itu berbohong gitu kan. Udahlah, sekarang itu mending dibuktikan di pengadilan daripada keluar-keluar terus di media sosial. Bapak Jokowi itu gak pernah takut sebenarnya ya. Jangankan diancam orang seperti kamu yang bukan siapa-siapa, yang tidak ada apa-apanya, dia ancam luar negeri pun Bapak Jokowi gak takut. Apalagi diancam orang kayak ginian. Mimpi. Nah, jadi seperti apa tanggapan Ibu Yohana menanggapi video pengacara Tompel yang semakin kesini semakin belagu dan semakin kurang ajar ini? Pernyataan saudara yang menyatakan bahwa Pak Kasmudjo adalah dosen akademik. Karena berdasarkan wawancara Rismon Syanifar sudah ditegaskan bahwa Pak Kasmudjo bukan dosen pembimbing, juga bukan dosen akademik. Apabila dalam 3 kali 24 jam Saudara Joko Widodo tidak segera mencabut pernyataannya itu, maka kami akan mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum lebih lanjut agar ditegakkan hukum di negeri ini secara adil. Karena selama ini kalau rakyat hoaks sedikit saja langsung dilaporin, langsung ditangkap. Kita ada juga tweetnya. Kita akan buktikan bahwa negara ini adalah negara hukum, tidak pandang bulu, semua kedudukannya di hadapan hukum adalah sama. Tapi jika Saudara Joko Widodo dalam 3 kali 24 jam segera menganulir pernyataannya, maka tindakan kami akan menjadikan itu sebagai bukti bahwa Saudara Joko Widodo memang berbohong sehingga layak masyarakat mempertanyakan keabsahan ijazah. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi? Jelas, bukan. Bukan pembimbing akademik? Bukan. Untuk membahas proposal khilafah, ajaran Islam yang agung yang akan menyelamatkan bangsa Indonesia bahkan dunia. Ini lebih baik sekali. Wak Udin kali ini merasa bahagia karena si Rismon sudah mendatangi rumah Pak Kasmudjo dan berbicara dengan Pak Kasmudjo. Seolah-olah ya kan, mereka pikir apa yang dikatakan Pak Kasmudjo itu ya adalah benar. Pak Kasmudjo bukan dosen pembimbing Pak Jokowi dan bukan juga dosen pembimbing akademik Pak Jokowi. Waudin, orang kalian datangi ke rumahnya, ya langsung bertanya masalah ijazah Pak Jokowi. Pak Kasmudjo itu sudah tua. Dia tidak pernah tersandung masalah. Jadi ya, apalagi keadaannya sedang sakit. Kalian bertanya, ya membabi buta. Gini aja Wak Udin, gak usah banyak-banyak cerita. Ya, buktikan aja nanti di pengadilan. Karena walaupun kalian sekarang ini cuap-cuap di media sosial, ya itu tidak bisa membuktikan bahwasanya Bapak Joko Widodo itu ijazahnya palsu. Biar pengadilan nanti yang membuktikan. Kata Wak Udin ini, ya, dibilangnya kepada Saudara Joko Widodo, saya meminta saudara untuk segera mencabut pernyataan saudara yang menyatakan bahwa Pak Kasmudjo adalah dosen akademik karena berdasarkan wawancara Rismon sudah ditegaskan bahwa Pak Kasmudjo bukan dosen pembimbing juga bukan dosen akademik. Kau ini pengacara apa? Provokator? Dua-duanya. Kau pula mengancam Pak Joko Widodo. Pengacara provokator. Mantan presiden mau ancam. Orang luar negeri aja Pak Jokowi nggak takut diancam, apalagi ya kelasnya seperti kau ini.
Lanjut aja di pengadilan. Nanti kau buktikan semuanya. Pertama, tuduhan kalian ijazah Pak Jokowi palsu. 11.000 triliun persen dibilang si Rismon ijazah Jokowi palsu. Habis itu setelah tahu ya kan bahwasanya Rismon meneliti ijazah yang dicomot dari media sosial, berganti ke skripsi. Terus berganti lagi berkacamata, berganti lagi foto. Jadi bergeser. Ini mau kalian cari alasan Cari-cari kalian itu. kesalahan. Pengadilan aja nanti Wak Udin yang membuktikan. Dibilang Wak Udin ya, kata dia, berdasarkan wawancara Rismon sudah ditegaskan bahwa Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing juga bukan dosen akademik. Kau bilang sama si Rismon di pengadilan aja nanti kita buktikan. Orang tua didatanginya seperti itu, tidak ada etika. Bertanya langsung. Dan ini memang manusia-manusia yang tak punya etika sama sekali. Dibilang si Wak Udin lagi, apabila dalam 3 kali 24 jam saudara Joko Widodo tidak segera mencabut pernyataannya itu, maka kami akan mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum lebih lanjut. Kau ambil aja. Ya, kau ambil aja langkah hukum lebih lanjut. Joko Widodo tidak akan gentar. Dia bilang agar ditegakkan hukum di negeri ini secara adil. Karena selama ini kalau rakyat hoax sedikit saja langsung dilaporkan, langsung ditangkap. Kita aja ya juga tweetnya kita akan buktikan bahwa negara ini adalah negara hukum. Tidak pandang bulu. Semua kedudukannya di hadapan hukum adalah sama. Tapi jika saudara Joko Widodo dalam 3 kali 24 jam segera menganulir pernyataannya, maka tindakan kami akan menjadikan itu sebagai bukti bahwa saudara Joko Widodo memang berbohong. Jangan mimpi kau. Ya, walaupun kau ancam 3 kali 24 jam, Joko Widodo tidak akan memberikan pernyataan apapun. Semua dilanjutkan di pengadilan. Kalian ini udah jelas salah. Ya, mencari-cari kesalahan. Wak Udin, coba kau sebagai ya kuasa hukum si Rismon, si Tipa, si Panci. Coba kau suruh tuh si Rismon, si Tipa, si Panci menunjukkan kepada rakyat Indonesia satu kali aja. Ijazah mana yang diteliti si Rismon yang menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu? Pernah nggak? Kalian hanya bisa cuap-cuap mencari-cari kesalahan. Padahal kalian sudah tahu bahwa kalian itu salah. Rismon tidak meneliti ijazah Bapak Jokowi, ijazah yang sah. Melainkan comotan dari medsos. Dari situ saja sudah jelas kalian salah. Pihak UGM juga sudah menyatakan, Bareskrim sudah menyatakan keaslian ijazah Pak Jokowi. Tapi kalian sengaja membuat ribut di negara Republik Indonesia ini melalui ijazah Bapak Jokowi. Pak Udin, ya rekam jejak kau masih ada. Kau sudah menyusun proposal untuk negara Republik Indonesia ini dijadikan negara khilafah. Pak Udin, kau sendiri ya, ijazah Jokowi adalah sebagai isu untuk membuat keributan di negara Republik Indonesia ini. Video kau masih ada Wak Udin, rekam jejak kau masih ada. Ya, kau menginginkan negara Republik Indonesia ini menjadi negara khilafah. Kau sudah mengajukan proposal. Ya kan? Dan kau sudah menghitung kekayaan negara Republik Indonesia ini. Kalian semua ini ya kan hanya ya buat keributan di negara Republik Indonesia ini. Sebenarnya tujuannya bukan ijazah Bapak Joko Widodo. Buat seluruh Indonesia, kita harus paham tujuan mereka sesungguhnya bukan masalah ijazah Bapak Joko Widodo. Bukan. Mereka tahu bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu asli sebenarnya. Tahu sebenarnya. Ya, tapi karena mereka ingin membuat keributan di negara Republik Indonesia ini dan mengambil alih pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan menjadikan negara kita ini negara khilafah. Ini semua HTI. Wak Udin ini juga HTI. HTI banget. Jangan kalian bohongi masyarakat Indonesia ini. Ya, masyarakat Indonesia ini sudah pintar. Bukan kita nggak ngerti tujuan kalian kemana. Isu apa yang gampang kalian sebarluaskan kepada masyarakat Indonesia ini? Isu Bapak Joko Widodo. Karena apa? Karena rakyat Indonesia banyak yang mencintainya. Kalau aku bilang sama kau Wak Udin, jangan mengancam seorang Joko Widodo. Joko Widodo tidak akan gentar diancam. Lanjutkan ya di pengadilan nanti dibuktikan. Buat Bapak Joko Widodo, jangan pernah mundur setapak pun Pak. Maju terus. Bila perlu ya,
ini provokator ini kalau memang menyangkut hukum nanti seret semuanya. Jangan kasih ampun. Karena mereka hanya membuat kerusuhan di negara Republik Indonesia ini. Kalian merendahkan seorang mantan presiden, menghinanya, ya, seperti tidak punya harga diri. Mantan presiden, 10 tahun dia membangun negara Republik Indonesia ini. 10 tahun dia memimpin negara Republik Indonesia ini, membawa negara Republik Indonesia ini maju ke depan. Ya, memakmurkan rakyatnya. Tapi karena kalian ini ya, karena apa? Karena ormas kalian itu dibubarkan oleh Pak Jokowi, FPI, HTI, sampai sekarang kalian menyimpan dendam. Inilah caranya ya, kalian membuat kerusuhan dengan ya kan bergabung dengan laskar-laskar tak berguna, mantan-mantan pecatan di zaman Bapak Joko Widodo. Kalian bergabung hanya ingin menumbangkan ya pemerintahan Prabowo Subianto melalui isu-isu keluarga Bapak Joko Widodo. Ya bos seluruh Indonesia, jangan percaya orang semacam ini. Jangan kita mau diadu domba. Tujuan mereka hanya ingin menggulingkan pemerintahan Prabowo Subianto. Isu ijazah ini hanya menggiring opini masyarakat supaya kita ini ribut, chaos. Ya, dan mereka mengambil alih pemerintahan dan menjadikannya ya menjadi negara khilafah. Ini semua ya orang-orang yang ya terganggu jiwanya, yang hanya menginginkan kekuasaan. Dan tahu siapa yang mau diusung orang ini? Seandainya nanti jadikan negara khilafah, imam besarnya. Gini semua rencana tuh dari imam besarnya yang Yaman itu. Tiap hari bikin keributan. Berdemo sana sini. Yang demo gak ada lain. Jokowi. Sekali aku bilang sama kau Waudin. Ya coba kau buktikan sekali saja kepada seluruh Indonesia. Suruh si Rismon, si Panci, si Tipa membuktikan mana ijazah Jokowi yang kalian nyatakan palsu. Yang kalian teliti itu. Jangan cuma mencari kesalahan orang. Kesalahan diri sendiri kalian lupa. Ya, coba kau tunjukkan dulu itu. Gak usah pakai ngancam Pak Jokowi. 3 kali 24 jam. Joko Widodo. Ya, tidak takut ancaman. Joko Widodo itu mantan presiden. Bukan kayak kalian. Ya, sampah masyarakat. Ya, jadi Wahyudin ini bukan sekedar apa ya, masalah ijazah saja sih sebenarnya. Ini adalah dendam pribadi ya, dendam pribadi karena ormasnya itu yang dibubarkan oleh Bapak Jokowi. Dan kita harus tahu jejak rekamnya dia ini siapa gitu. Ini kan adalah pengacara Rizik Syihab ya, sama seperti Ibu Kurnia, pengacara HTI dan FPI gitu kan. Nah, berhubung tujuannya sama dengan Rismon, dengan Tifa, dengan Roy. Rismon, Tifa, dan Roy itu terpisah ya, entah tujuan mereka apa. Ya pasti kan mereka punya kepentingan masing-masing gitu kan teman-teman. Karena sama tujuannya, Bapak Jokowi ini menjadi penghalang gitu. Sosok yang kuat yang memang harus bisa mereka singkirkan gitu kan. Jadi masyarakat harus pintar-pintar sekarang ya. Ini perihal ijazah tuh udah lewat sebenarnya. Udah lewat, jadi kita harus terbuka bahwa sekarang tujuan mereka sudah kelihatan kok. Ini bukan sekedar untuk membuktikan ijazah Bapak Jokowi saja, itu sudah terbantahkan sebenarnya. Sudah dibuktikan oleh UGM, oleh Barreskrim aja udah cukup sebenarnya gitu kan, untuk mematahkan segala macam tudingan. Nah, dengan dinyatakan oleh UGM, dinyatakan oleh Barreskrim saja, mereka tetap tidak percaya dan tetap ngotot, tetap juga mencari jejak, mencari bukti-bukti, ya mencari menelusuri gitu kan keaslian ijazah Bapak Jokowi. Karena mereka ingin Bapak Jokowi itu dipermalukan semalu-malunya, dilucuti, ditelanjangi di mata masyarakat gitu. Agar Bapak Jokowi ini kehilangan namanya dan tidak lagi mendapatkan dukungan dari masyarakat gitu. Masyarakat itu luar biasa loh mendukung Bapak Jokowi. Ini yang membuat mereka tuh ketakutan gitu. Karena Bapak Jokowi itu masih mendapatkan dukungan yang sangat besar sekali dari masyarakat gitu. Dan ini pun berdampak kepada anaknya, yaitu Mas Gibran gitu. Jadi mereka khawatir Mas Gibran nanti di 2029 takut mereka Gibran mendapat dukungan yang besar juga dari masyarakat yang mendukung bapaknya gitu. Mereka ini fobia banget, takut banget gitu
Mas Gibran jadi presiden gitu. Padahal kalau Mas Gibran jadi presiden juga apanya yang salah gitu, asalkan bisa kerja sama seperti bapaknya kan. Nah, sekian video kali ini teman-teman. Apabila teman-teman ada yang ingin ditambahkan, silahkan tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Seperti biasa, Mang Ujang ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang kembali nonton bareng bersama Mang Ujang. Semoga videonya bermanfaat. Semoga teman-teman dan keluarga juga selalu diberi kesehatan dan rezekinya selalu diberi kelancaran. Mang Ujang pamit, sampai jumpa lagi di next video.